Halo Sobat YouTube, jumpa lagi saya Bian Tandian di toko helm Gunung Mas Indah Sejasa NHK helmnya Sang Juara. Kali ini saya menginformasikan helm yang sudah lama sih sebenarnya, NHK R6. Ini sudah lama di depan kalian, cuma ini udah ada pembaruan dari NHK. Ya, kelihatan sekali dari teman yang sebelah ini model lamanya, itu logonya bisa lihat itu logo besar. Itu versi lama ya teman-teman, dan versi baru sekarang yang berputar-putar ini dia punya logo udah berubah, logo udah kecil ya, kacanya udah like smoke, dan kemudian yang kerennya lagi logo belakang udah kecil banget ya. Permintaan logo kecil ini cukup lama ya teman-teman, hampir berkisar 1 tahunan saya minta ngotot terus, bertahun-tahun sih bisa dibilang, bukan 1 tahunan lagi. Dan akhirnya sudah berhasil, muncullah helm NHK R6 gen terbaru ini. Mantap. Oke teman-teman, untuk lebih jelas kita langsung aja ke bagian apa sih perbedaan dari Gen 1 dan Gen 2. Saya sebutkan ini adalah NHK R6 Gen 2 yang udah disempurnakan. Apa sih bedanya sama Gen 1 yang di sana, Gen 1 yang di sana? Oke. Teman-teman bisa lihat wujud secara spesifik. Ini udah kelihatan banget spon yang bagian dalam udah berubah sekali tampilannya dibanding dengan generasi 1. Kenapa sebut Gen 1 itu generasi ya teman-teman? Kita compare kan ya. Set. Teman-teman bisa lihat bentuk dari desain dari sponnya itu sudah berbeda jauh sekali, karena ini mengandung desain lama yang masih ada namanya spon bagian buntut atau belakang. Dan kemudian bentuk sponnya ini masih ya seperti ala kadarnya sederhana. Sedangkan yang versi yang terbaru ini sponnya udah diperbaharui. Perbaharui seperti apa? Seperti spon yang versi full face. Jadi ditarik sini, dan kemudian sponnya ini udah dibuat lebih dekat di sini, dan kemudian spon buntutnya dihilangin. Apa sih kelebihan dari spon seperti ini? Ya, bagian dalam juga mengalami perubahan. Ya, nggak terlalu signifikan bagian dalam, cuma bagian yang ini dalamnya yang Gen 2 ya pantekannya lebih bagus. Nah, saya majuin ya. Pantekannya ini lebih bagus lagi dibanding Gen 1. Nah, Gen 1 ini seringkali kadang-kadang kalau orang bukanya tidak hati-hati gampang patah. Benar tidak? Ya, tapi ini di toko Kupang NTT Gunung Mas Indah dengan saya Bian Tandian yang Pak Hendra, ini kita bisa servis ganti namanya bandela. Ini sering patah kalau orang cabutnya terlalu kasar. Nah, kalau yang di Gen 1 itu gampang patah. Gen 2 ini belum bilang gampang patah, cuma pantekannya udah lebih apa ya, adaptasi, lebih gampang dibuka dan gampang dipasang sehingga mengurangi efek kepatahan, karena dia bukan pakai slip on tapi dia pakai sistem tekan tombol. Ada slip sedikit tapi tekan tombol. Jadi ibaratnya yang Gen 2 dia punya spon bagian dalam lebih mudah operasionalnya dibanding Gen 1 yang kadang-kadang kalau orang nggak paham bisa ngerusakin pantekannya atau bandelanya. Dan yang Gen 1 sponnya ya seperti biasa, dia langsung gini kancingan. Nah, yang di Gen 2, yang Gen 1 sih ribetnya kadang-kadang kalau sponnya udah dibuka, kadang pasang kameranya agak ribet, agak susah pasangnya ya. Yang di Gen 2 ini sponnya udah dibekali dengan sistem kancing plastik kayak gini, dan sangat gampang dipasang, tekan langsung tok langsung ikut mau. Dan dia pakai sistem sponnya yang kayak gini, lebih disisip lagi. Dan sponnya ini yang orang suka bilang leher harus kena leher dulu, ini udah lebih gampang. Karena spon leher ini kadang-kadang kalau pemakaian agak lama sering pecah-pecah. Sedangkan di Gen 2 ini sudah tidak ada istilah spon pecah-pecah atau spon jatuh-jatuh lagi, udah sempurna jauh. Oke, kalau dari kualitas batok Gen 1 dan Gen 2, kualitas batoknya tetap sama, barangnya tetap bagus, jangan don't worry ya, tetap. Cuma perbaikan di kacanya ini udah like smoke, udah lebih bagus lagi ya. Jadi kacanya bisa pakai siang malam, tuh transparan kan, jadi enak banget kacanya. Memang bukan pakai teknologi RHD, saya udah coba pakai yang di R1, ternyata kaca ini sangat bagus. Saya sempat pakai pengguna Makro One yang teknologi RHD dengan kaca yang R6 dan juga R1, ternyata kualitas kacanya bedanya cuma 0, sekian persen. Jadi nyamannya tetap enak sama. Bagi saya udah punya pengalaman pakai RHD, kaca R6 NHK R6 yang like smoke sekalipun sama bagus enaknya. Wow, bisa segitunya. Iya. Sampai saya betah sekali kalau pakai ini kaca buat malam hari. Why? Karena kadang-kadang sinar motor atau sinar lampu mobil terlalu terang, ini bisa meredam cahaya yang terlalu menyakitkan mata
Jadi light smoke ini sangat bagus karena dia bisa pakai siang malam. Nah, dari yang paling kelihatan tuh signifikan dari logonya. Ini logonya udah diperkecil, udah garame seperti yang versi yang pertama. Karena saya sempat ngomong ke bos, ini helm NHK udah terkenal lah, pakai yang lebih simpel-simpel aja sih, nggak usah terlalu rame, ya. Sampingnya kayak gini logo NHK, ya sampai kayak gini. Nah, jadi udah dengan perjuangan kita sudah ngomong ke bos, hanya di ACC, logonya udah dihilangin, ya, udah lebih rapi, udah gak norak-norak amat. Kemudian di bagian belakangnya logonya cuma logo NHK kecil aja, sedangkan yang lama lu lihat ini ya, tulis R6 Racing Performance, wah besar banget ya. Sampai hanya sekarang NHK R6 orang udah tahu dengan bentuknya seperti ini, orang tahu ini R6, langsung tahu kalau di tempat saya ya. Nah, oke. Dari ergonomis, pemakaian, fungsional, semua sama. Helm ini punya fungsi yang sama. Kekuatan bahan ABS-nya bagus. Tetap dia masih pakai microstripe, lama atau baru masih pakai microstripe tetap ya. Yang baru sekalipun masih menggunakan teknologi microstripe. Cuma hebatnya yang di Mark I yang double visor dia udah stainless ya microstripe-nya. Jadi bahayanya nggak patah-patah. Ini pernah kejadian orang pakai 8 tahun sempat PR-nya ada masalah, tapi bisa diperbaiki kok. Tapi 8 tahun loh men. Dan kadang-kadang ini sempat pernah patah juga. Tapi orang pakai udah 9 tahun, 10 tahun. Tapi kalau stainless lu bayangin aja nggak akan patah, nggak akan rusak karena beda kualitas bahannya. Kalau di Mark I yang 2 visor. Ya, sekalian ya beritahu yang terbaru NHK di Mark I ini udah banyak perubahan gila-gilaan coy. Jadi NHK itu inovasi tidak henti. Benar, serius. So teman-teman, pemilihan warnanya sih ada hitam mengkilat, ada silver, ada hitam dop. Cuma hitam mengkilat habis ya teman-teman. Ini silvernya penampakan seperti ini teman-teman. Nah, jadi modelnya asiknya yang silver ini atau gunmetal ya ibaratnya. Ini warnanya ini kalau malam hari dia jadi warna hitam. Kalau kena cahaya gini dia jadi terang. Bos tahu dari mana bos? Oke, saya coba matiin lampunya ya. Nah, dia kayak mau hitam-hitaman. Kalau dia udah diterangin, dia ngikutin warna. Kalau warna krem gini dia mulai krem. Kalau dia hitam, kalau mulai gelap dia jadi hitam. Kalau terang seperti ini terang, dia sudah mulai silvernya nampak. Nah gitu. Oke, ini harganya saya jual masih tetap sama loh NHK. Di Kupang NTT saya jual ini 360.000. Sama dengan versi yang Gen 1 yang itu Gen 1. Jadi Gen 1 Gen 2 udah kelihatannya bedanya. Jadi teman-teman kalau mau inovasi lebih baru, saran saya sih di Gen 2 ya, karena bahan ini udah Gen 2 udah bagus. Nih saya tunjukkan ya kelebihan dari Gen 2. Ini kancing-kancingnya ini udah tebal sekali. Bentar ya, nah, saya sedekatin ini. Kancing-kancing ini mahal loh. Ini semua tebal bahannya dan ini kedap. Ini yang bikin Gen 2 ini, wah kancingnya mantap. Yang pernah pakai R6 masalah kancing-kancing, pasti kalau Gen 2 ini udah ada solusinya, makin disempurnakan. Oke, hari ini kita ngebahas dulu karena ada banyak orang tanya, ini Koko tolong ini bikin video dong, ini perbedaan Gen 1 R6 yang lama, Gen 2 yang terbaru. Oke, ini udah keluar, saya udah bikin videonya. Nanti warnanya banyak keluar lagi dan ini amin puji Tuhan di toko kami sold terus produknya karena memang ini barang adalah barang yang inovasi, makin bikin bagus, makin bikin keren. Oke, sekian video saya. Tolong di like, subscribe dan juga komen yang positif. Terima kasih. See you on this video again. Bye bye. Sip.